Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar kalian semua anak-anak? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Apa hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Beneran nggak nih? Benar. Oke, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran ya. Materi pertama itu tentang toleransi. Apa sih ini ada yang tahu tentang toleransi? Belum tahu ya? Jadi yang disebut toleransi itu dimisalkan aja dalam kehidupan masyarakat kita. Misal ada Andika dan ada si Zaki. Nah, si Zaki itu lebih rasnya ras putih. Nah, sedangkan Andika itu rasnya ras hitam begitu. Tetapi Zaki dan Andika itu tetap bermain bersama. Nah, itu ya yang namanya toleransi. Tidak ada perbedaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang toleransi dan kerukunan. Tujuan pembelajaran pada materi pembelajaran ini adalah dapat mendeskripsikan pengertian toleransi dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mengetahui ayat terkait materi dan mengerti arti ayat tersebut. Yang keempat, diharapkan peserta didik menjelaskan hikmah toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, setelah peserta didik mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi dan mengkomunikasikan, diharapkan peserta didik dapat menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih toleransi? Nah, ini akan kita bahas. Toleransi berasal dari bahasa Latin tolere, yang artinya menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang yang mempunyai pendapat yang berbeda. Sikap toleran tidak berarti membenarkan pandangan yang dibiarkan itu, namun mengakui kebebasan serta hak asasi para penganutnya. Nah, tolong Mas Farhan dibacakan toleransi yang selanjutnya. Toleransi dapat dimaknai sebagai kemampuan setiap orang untuk bersabar dan menahan diri terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengannya. Oh, baik. Nah, seperti itu. Jadi toleransi itu kemampuan setiap orang untuk bersabar dan menahan diri untuk menahan terhadap suatu hal yang tidak sejalan dengannya atau tidak sesuai dengan keinginannya, tetapi dia tetap bersabar. Selanjutnya ayat yang terkait dengan toleransi adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, mungkin Mas Hadi bisa membantu membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Masyaallah. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi ada seorang laki-laki dan ada seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diciptakan oleh Allah tersebut adalah Adam dan Hawa. Kemudian lahirlah para keturunan Nabi Adam dan Nabi Hawa sehingga menjadi banyak dan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Selanjutnya kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Silakan Mas Andika boleh membantu membacakan. Kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama, manusia diciptakan dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan.
perempuan. Ayat ini menjelaskan bahwa jenis manusia hanya dua, bukan empat, seperti yang sering disebut manusia hanya laki-laki dan perempuan. Diciptakan dari hubungan antara laki-laki dan wanita. Juga dari tanah sebagaimana Nabi Adam, hanya Nabi Adam yang dari tanah. Anak cucu Adam dari setiap tanah yang dimakan kaum Adam dan Hawa, sehingga menjadi sel telur dan sel sperma. Manusia diciptakan berbangsa dan bersuku-suku dengan tujuan agar saling mengenal, bukan saling bermusuhan. 4. Manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mudah dikenali. Yang kelima, kedudukan manusia semua sama di mata Allah. Yang paling mulia adalah orang yang bertakwa, bukan orang yang berpangkat atau beruang atau kaya. Nah, terima kasih telah membacakan. Yang pertama, manusia diciptakan dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Dijelaskan bahwa di kalangan masyarakat kan banyak yang namanya laki-laki yang menjadi perempuan, sedangkan perempuan menjadi laki-laki. Nah, sebenarnya itu tidak ada, hanya ada laki-laki dan perempuan. Yang selanjutnya, manusia diciptakan dari hubungan antara laki-laki dan wanita, bukan dari tanah, sebagaimana Nabi Adam yang tercipta dari tanah. Sesungguhnya adalah Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah, sedangkan kita adalah keturunannya yang berasal dari sari pati tanah yang dimakan kaum Adam dan Hawa, sehingga menjadi sel telur dan sel sperma. Yang ketiga, manusia diciptakan dan bersuku-suku dengan tujuan agar saling mengenal, bukan saling bermusuhan. Manusia diciptakan untuk saling bersatu, bukan untuk saling berperang antara satu sama lain. Manusia berperang karena adanya gangguan bisikan-bisikan dari setan dan hawa nafsunya. Yang keempat, manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mudah dikenali, sehingga kita tahu, oh yang di Eropa itu seperti ini, yang di Singapura seperti ini, yang di Jawa seperti ini, kayak gitu. Yang kelima, kedudukan manusia semua sama di mata Allah. Yang paling mulia adalah yang bertakwa, bukan orang yang berpangkat atau yang beruang. Kedudukan manusia itu semuanya di mata Allah itu sama, tidak ada yang lebih tinggi, lebih rendah, semuanya sama. Semuanya itu kedudukan manusia di mata Allah itu karena takwanya, bukan karena uang atau harta atau pangkatnya. Tujuan toleransi meningkatkan rasa persaudaraan. Dengan sikap toleransi yang dimiliki seseorang akan meningkatkan rasa persaudaraan, meningkatkan rasa nasionalisme. Adanya sikap toleransi, maka akan timbul rasa nasionalisme pada diri sendiri. Selanjutnya, meningkatkan kekuatan dalam iman. Dalam agama diajarkan untuk berbuat kebajikan kepada sesama manusia. Tiap manusia harus menjalin hubungan baik dalam lingkungannya dengan sikap saling menghormati dan mengasihi, tidak hanya kepada lingkungannya tetapi kepada sesamanya. Yang selanjutnya, memudahkan mencapai kata mufakat. Adanya sikap toleransi mempermudah kita dalam mencapai kata mufakat, karena tidak ada perdebatan yang sia-sia ketika dalam musyawarah. Yang selanjutnya, memudahkan pembangunan negara. Dengan sikap toleransi yang dimiliki akan memudahkan dalam pembangunan negara, karena dengan adanya perbedaan justru akan membuat negara semakin kuat. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Selanjutnya saya akan memberikan tugas. Kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok 2 orang, dan silakan berdiskusi untuk menyebutkan contoh toleransi. Ya, disilakan Mas Toto dengan Mas Charles, Mas Nova dengan Mas Andika, Mas Zaki dengan Mas Farhan. Silakan. Oke.
selanjutnya Mas Nova dan Mas Andika satu aja contohnya. Ketika misalkan ada agama Islam dan satunya agama yang lain. Kalau Islam, ketika kita agama Islam itu sedang menunaikan sholat, di sikap bagi penganut agama Islam ini harus saling menghormati ketika dia menjalankan kewajibannya kepada yang dianut masing-masing. Jadi memunculkan permusuhan karena ada Ya, selanjutnya kelompok selanjutnya Contoh dari toleransi seumpama ada orang yang cacat dengan ada orang yang sempurna. Orang yang sempurna masih harus bermain bersama dengan orang yang cacat agar tidak menimbulkan rasa sakit, tidak mendiskriminasi orang yang cacat. Masya Allah. Terus kali. terima kasih ya. Selanjutnya adalah hikmah. Hikmah yang pertama adalah menciptakan kerukunan antar umat beragama dalam lingkungan tersebut, mencegah atau setidaknya meminimalisir perpecahan dan peperangan yang ketiga mempererat hubungan antar individu atau kelompok, yang keempat meningkatkan rasa kebersamaan dan persaudaraan, yang kelima menciptakan lingkungan yang nyaman, aman dan tentram. Nah, mungkin seperti itu aja Mas dari terkait toleransi. Apa ada yang ditanyakan? Oke. Selanjutnya mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.